Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, memberikan umur, kesempatan untuk melanjutkan ngaji kitab tafsir Jalalain. Dan insyaallah malam hari ini kita bahas surat yang berikutnya. Kemarin kita bahas surat Mutaffifin ya. Insyaallah malam hari ini kita bahas surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq berasal dari kata insyaqqa yanshaqqu insyiqaqan, maknanya adalah terbelah. Nama surat ini diambil dari awal ayat yang ada surat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza as-samaa'u unshaqqat", ketika langit terbelah. Ya. Dan surat Al-Insyiqaq itu termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan jumlah ayatnya ada sekitar 25 ayat. Ada sekitar 25 ayat. Baik, kita baca suratnya dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Baik, kita cukupkan sampai ayat ke-15 dulu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Idzas samaa'u unshaqqat." Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif tafsir Jalalain, "Idzas sama'", idza ketika as-samaa'u langit, insyaqqat terbelah, wa adzinat dan mengizinkan. Maknanya adzinat adalah sami'at, mendengar, wa ata'at dan mentaati, fil insyiqaq dalam terbelahnya. Jadi langit ya pada hari kiamat kelak akan terbelah. Wa adzinat, dan langit itu tidak terbelah dengan sendirinya, tapi langit itu terbelah. Kenapa? Karena mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Li rabbiha, kepada Rabbnya. Karena langit termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat, dan berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huqqat, dan berhak. Apa maksudnya berhak? Ai huqqalaha, berhak bagi langit, antasma'a, untuk mendengar, wa tuti'a, dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sudah selayaknya bagi makhluk untuk mentaati Khalik, mentaati penciptanya. Yang mana langit ini juga termasuk dan yang mana langit termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan
Tentu ketika Allah memerintahkan apapun, maka langit akan mentaati. Langit akan mentaati. Ya. Tidak mungkin keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu, dan ketika bumi muddat dihamparkan, zida ditambahi fi sa'atiha dalam luasnya. Ya. Maksudnya dilebarkan. Kama yumaddu, sebagaimana dipanjangkan atau diluaskan, dilebarkan. Ya. Al-adimu, kulit. Ya. Al-adim itu adalah kulit. Ya. Atau bisa juga dimaknai tenda atau yang semisalnya ketika dihampaskan, dilebarkan. Walam yabqa, dan tidak tersisa alaiha, atas bumi, binaun, bangunan, wala jabalun, tidak pula ada gunung. Jadi pada hari kiamat kelak langit akan terbelah, kemudian bumi ditata ulang. Ya. Jadi bumi itu ditata ulang. Jadi bumi akan diratakan, ya, dan tidak ada bangunan, tidak ada gunung-gunung, semua akan diratakan dan menjadi mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Wa alqat, dan melemparkan, maksudnya bumi tadi. Wa alqat, dan melemparkan bumi tersebut, ma fiha, apa yang ada di dalam perut bumi. Apa yang dimaksud yang dilemparkan dari dalam perut bumi? Minal mauta, dari bangkai, dari mayit-mayit, ya, dari orang-orang sudah mati. Ila dhahiriha, dilemparkan ke atas bumi. Ya. Maksudnya dilemparkan, ya, mereka akan keluar dari dalam bumi setelah mereka setelah mereka dikuburkan dalam bumi. Wa takhallat, dan bumi akan takhallat, berlepas, anhu, dari bangkai tadi. Ya. Jadi sudah maksudnya, ya, bumi sudah mengeluarkan mayit-mayit tadi, sudah jenazah-jenazah manusia yang sudah dikuburkan. Ya, pada hari kiamat akan dimuntahkan keluar oleh bumi, ya, ke permukaan, dan mereka akan bangkit, kemudian berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat, dan mengizinkan. Maksudnya mengizinkan di sini adalah sami'at, mendengar bumi tersebut, wa ata'at, dan taat bumi tersebut, fidzalika, untuk melaksanakan hal tersebut. Taat kepada siapa? Li rabbiha, kepada Rabbnya tentu, karena bumi juga makhluk Allah. Ya, jadi tidak mungkin ketika Allah memerintahkan makhluknya, kemudian ada makhluknya yang tidak bisa atau tidak mau menjalankan perintahnya. Ya. Wa huqqat, dan juga huqqat, ya, memang berhak, ya, maknanya berhak untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah tadi. Wadzalika, dan hal itu semua, kulluhu, seluruhnya, yakunu yaumal qiyamati, terjadi pada hari kiamat. Ya, ketika langit dipecah, ya, langit dibuka, kemudian bumi itu dihamparkan, kemudian diratakan, dijadikan mahsyar, ya, maka itu semuanya terjadi pada hari kiamat. Wa jawabu idza, dan jawab dari idza, ya, wa ma utifa 'alaiha, dan apa yang diatofkan kepadanya, mahdhufun, itu dihadzf atau dihapuskan, ya. Dalla 'alaihi, menunjukkan pada yang diatofkan tadi, yang dihapus, ma ba'dahu, kalimat setelahnya, takdiruhu, yang ditakdirkan, laqiyal insanu amalahu, manusia akan menemui amalnya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika Allah tadi berfirman idza sama'un syaqqat, idza kadza, ya, jika itu kalau dalam bahasa Arab, ya, kata jika ini menunjukkan jawaban. Jika demikian terus ngapain, gitu loh. Nek wong Jawa kan misalnya nek ngene kan gurung mari berarti. Nek ngene, nek awakmu ngene, nek awakmu ngene,
Kan masih ada timbul pertanyaan. Ya terus apa nek aku ngono? Ya, mana di sini jawaban tadi? Ya, jawaban dari idza tadi. Kalau langit itu sudah dipecah belah, kemudian bumi dihampaskan. Ya, terus kenapa? Ya. Maka di sini ada sesuatu atau yang ditakdirkan, yang dihadzaf atau yang dihapus. Yang takdirnya adalah atau yang diperkirakan kalimat tersebut berbunyi laqiyal insanu amalahu. Ketika itu semua terjadi, manusia akan bertemu dengan amalnya. Ya. Karena hari kiamat adalah tempat bertemunya manusia terhadap amalnya. Kita mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau adalah orang yang berusaha dan payah dan lelah. Qal musannif jahidun, kadihun maknanya jahidun. Jahid itu orang yang lelah, orang yang berupaya fi amalika, dalam amalmu. Ya. Waalaikumsalam. Jahidun, bersusah payah, ya berlelah ya, karena manusia kan wong amal kan gak enteng ya. Jadi wong sembayang ya kudu maksa awake, biasane males, wong poso ya kudu maksa awake, cek mangan kan ngono ya. Ya. Ila liqa'i rabbika, untuk bertemu Rabbnya masing-masing, wahwal maut. Ya. Dan itu adalah kematian, kadhan, dengan segala macam kesulitannya. Jadi ini tafsir surat Al-Insyiqaq kan. Surat Al-Insyiqaq juz 30 ya. Surat piro iki? Surat ke berapa, Ustaz? 84 ya, surat 84. Surat Al-Insyiqaq. Kadhan. Jadi manusia itu dia akan bersusah payah, berlelah-lelahan untuk apa? Untuk menuju Rabb-nya. Apa maksudnya? Ya manusia seluruhnya ketika di dunia kan dia bekerja, ya kan, buka toko, nutup toko, gitu kan ya, nyambut gawe, isuk budal, sore mulih, dan lain sebagainya. Ini semua kan ya usaha, upaya. Ya, kita kan berlelah, kemudian ada sholat, ada ibadah dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah amal perbuatan yang manusia akan lelah di dalamnya. Dan lelah tadi, ya, tujuannya semuanya adalah semu. Tujuan yang tidak semu hanya satu, yaitu menghadapi kematian. Ya, jadi tujuannya semuanya semu. Ya, kita ingin mendapatkan ini, kita ingin mendapatkan semuanya semu. Karena apa? Serba tidak pasti, kan kepinginan naik. Isok iya, isok gak, kan ngono. Ya. Tapi ada sesuatu yang pasti, kalau kita bertemu kematian kita, itu yang pasti. Jadi makanya menuju tujuan kita ya mati itu. Famulaqih, maka dia akan bertemu. Ya. Makanya di sini innaka kadihun ila rabbika. Sungguhnya engkau berlelah-lelah, bersusah payah kepada Rabbmu. Ya, kadhan, dengan susah payah yang sangat. Famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Maksudnya adalah mulakin amalakal madhkura, menemui amalmu, menemui perbuatanmu yang sudah disebutkan, min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau keburukan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya. Jadi itu tadi yang akan kita temui. Fa amma, maka adapun man utiya, barang siapa yang diberi kitabahu, kitabnya. Ya. Ini yang terjadi pada hari kiamat kelak, maka akan diberi apa? Kitab. Apa kitabahu? Kitab amalihi, catatan atau kitab amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, ya. Wahwal mu'min, ya. Wal mu'minu. Assalamualaikum. Dia adalah orang mukmin. Fasaufa, maka kelak, gini. Ngomong. Fasaufa, maka kelak yuhasabu, dia akan dihisab, hisaban yasiro, dengan hisab yang ringan. Apa maksudnya dihisab? Dihitung dengan hitungan yang ringan. Apa maksudnya dihitung dengan hitungan yang ringan? Huwa ardun wa ardu amalihi. Ya. Dia adalah
ditampakkan amalnya alaihi kepada orang tersebut. Kama fussira sebagaimana ditafsirkan fil hadits sahihaini dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa fihi dan di dalam hadis tersebut disebutkan man nuqishal hisab, barang siapa yang sampai di debat, barang siapa yang didebat dalam masalah perhitungan halaka, maka dia akan celaka. Ya, hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang intinya adalah barang siapa yang dia tidak mendapatkan hisab maka dia akan masuk surga. Nggak ada hisab kan ya, dia masuk surga. Maka Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah pintar, ditanya, lu Kanjeng Nabi katanya kalau orang masuk surga nggak ada hisabnya. Iya. Nah, bagaimana dengan ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Orang mukmin pun dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, itu kan Allah menyebutkan hisab di situ. Jadi Kanjeng Nabi di debat sampai bojone. Hati sing di bojo, empat bojone. Ya, tapi bedone iki Kanjeng Nabi bedo ya. Jadi saya jawab itu. Maka Nabi SAW menjawab, ya, maksudlah ardun yu'radu amalahu. Yu'radu amal. Ardun itu dituduhno. Kilo catatan. Itu toh. Jadi cuma diperlihatkan. Yuhasabu hisaban yasira itu maksudnya bukan sampai dihitung rinci, ditanyai iki ben awakmu ngene yo, iki ben awakmu ngene, enggak. Tapi wis ngerti, wis tutup mlebu swarga. Itu maksudnya. Ya. Tapi kemudian Nabi mengatakan manukishal hisabu halaka. Nek sampai terus ditakoni, iki ben awakmu lakoni ngene, iki ben ngene. Lho iki ben ngene. Nggih. Ah, celaka. Kenapa? Karena itu pertanda dia ada permasalahan dalam catatannya. Kok misalkan rapot gitu ya. Misalkan rapot. Ya rapotan ya, nek wae rapotan, nek sampai ditakon lho niki lho Bu. Iki yo gane jenengan iki sae, cuma sing niki lho, kok sampai koyo ngene. Lah kan sudah bermasalah itu. Tapi kalau nggih Bu wis niki rapote yo jenengan wis untas, maksudnya wis apik lah misalkan. Ya, maka seperti itu. Maka di sini maksudnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang mukmin akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya ya hanya diberitahukan saja catatannya. Wayan qalibu kemudian wa ba'dal disebutkan tafsir jalan wa ba'dal ardi, dan setelah ditampakkan catatannya tadi yutajawazu anhu, dia akan dilewati saja. Sudah tahu catatan, pokoknya dia tahu saja. Sudah tahu ya sudah langsung masuk surga. Wa yanqalibu ila ahlihi, dan dia kembali kepada keluarganya fil jannati, di surga. Ya. Dia akan dikumpulkan bersama apa? Bersama keluarganya. Ya, makanya keluarganya yang ada di surga masruro, dalam kondisi bergembira. Bidzalika, dengan hal tersebut. Wa amma man utiya kitabahu, wa amma, dan adapun man utiya, barang siapa yang diberi kitabahu, catatannya, kitabnya, catatan amalnya, wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya, wahwal kafiru, dia adalah orang kafir. Kenapa kok atau bagaimana kok bisa diberikan dari arah belakang ya? Di sini disebutkan tughallu yumnahu, diikat atau diborgol gitu ya, tangan kanannya ila unukihi, ke lehernya. Jadi seperti ini. Wa taj'alu yusrahu wara'a dhahrihi, dan diletakkan atau dijadikan tangan kirinya di belakang. Ya. Fayakhudhu biha, maka dia mengambil dengan tangan kirinya tadi kitabahu, bukunya. Jadi dia ngambil dengan tangan kiri. Tangan kanannya tangan kanannya di borgol tadi ya, yang diikat ke lehernya. Ini orang kafir, dia mengambil dengan tangan kiri. Fasaufa, maka kelak dia yada'u, akan menyeru, inda ru'yatihi, ketika melihatnya ya, atau ketika dia melihat mafihi, apa yang ada dalam catatannya, subura. Subura itu maknanya adalah kehancuran atau kebinasaan.
Ya, orang Arab punya apa namanya? Punya kalau misalkan melihat dirinya akan merasa hancur atau merasa dirinya kayak aduh celoko misalkan seperti itu, maka mereka biasanya menguang kalau enggak ya wailah atau ya suburoh gitu. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Jadi mengatakan ungkapan yang menunjukkan dirinya dalam kondisi apa? Kondisi buruk. Yunadi, dia menyerukan halagahu, kecelakaan. Biqaulihi, dengan ucapannya ya suburoh, wahai celaka. Seperti ya wailah, ya wailana man ba'atsana min marqadina dan seterusnya. Ya, celakalah. Sebenarnya celaka saya gitu. Jadi ketika dia buka catatannya, maka dia ngomong wah ya suburoh, aduh celaka gitu. Wa yasla sa'ira, wa yasla, dan dia masuk sa'ira ke dalam sa'ir. Apa sa'ir? Ya dakhulu, maksudnya adalah ya dakhulu, dia masuk an-nar syadidata, ke dalam api atau ke dalam neraka yang sangat keras ya, panasnya dan juga azabnya. Ya, sa'ir itu adalah neraka. Wa fi qiraatin, dan dalam qiraat yang lain bi dhammil ya wa fathis shad, dengan cara bacanya, karena qiraat Al-Qur'an ada banyak, ada sab'ah, ada sampai asyarah juga. Ada qiraah ini, qiraah ini, qiraah ini. Qiraah yang biasa kita baca wa yasla sa'ira gitu. Tapi dalam qiraah lain dibaca wa yusalla sa'ira. Ada yang baca seperti itu. Wal lamil musyaddadah, dan dengan lam yang ditasydid. Itu variasi dalam bacaan. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum sallul jahim, sallul jahim. Sallu maksudnya yang masuk. Sala juga sama masuk. Innahu kana fi ahlihi masrura, innahu sunya dia orang kafir tadi, kana fi ahlihi, dahulu pada keluarganya, ahli fi ashiratihi, keluarganya, fi dunya, di dunia, tapi masrura, mereka merasa bergembira. Ya, ketika mereka berada di keluarga mereka dalam kondisi orang-orang kafir tadi dalam kondisi gembira, ya, batoran, ya, dengan kesombongannya, bitibaihi, di mana dia mengikuti lihawahu, terhadap hawa nafsunya. Dia sudah nggak mikir akhirat, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang yang celaka. Ya. Innahu dhanna, innahu sesungguhnya, dhanna, dia mengira. Ya. Dia mengira. Dan dhann di sini maknanya dia yakin. Ya. Dia merasa yakin. Innahu sesungguhnya dia, dhanna, mengira atau yakin. Allah yahur, an di sini mukhaffafatun, ya, ditakhfif itu kalau dalam ini ilmu nahwu, ya, mukhaffafatun ditakhfif minas sakilati, dari sakilah. Aslinya adalah innahu dhanna annahu gitu ya. Wasmuha, dan isim inna itu mahdhufun, dihilangkan. Aslinya annahu. Cuma kalau dalam grammar Arab atau nahwu atau dalam tata bahasa Arab itu bisa diringankan. Jadi yang awalnya ditasydid bisa dibaca sukun. Ya. Innahu dhanna, dia mengiraan bahwasanya dirinya, annahu, ya, lan yahura, tidak akan pernah kembali. Yahur yarji'u, atau yarji'a, kembali ila rabbih, kepada Rabbnya. Ini kan salah satu keyakinan orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan orang kafir kan gak yakin, ya, dan tidak meyakini bahwasanya setelah kehidupan itu akan ada pertanggungjawaban, ya. Dan ini, ya, sangat mirip, atau memang itu juga masih menjadi keyakinan sebagian manusia kan, seperti gitu kan. Ono wong sing rasa nek wong matius hilang muspro gitu, ya. Bahkan ada istilah kalau orang yang bertapa kemudian menghilang itu apa sih istilahnya? Apa sih? Moksa gitu ya, sampai menghilang entah di mana, ya, menghilang, wis hilang gitu. Ya, moksa. Ada keyakinan moksa, kemudian keyakinan, ya itu keyakinan agama lain, keyakinan bukan keyakinan Islam. Dan memang sejak zaman jahiliyah, sejak Kanjeng Nabi ono, itu wis ono keyakinan seperti itu. Jadi mereka meyakini orang mati sudah hilang, jadi debu atau jadi apa gitu, ya. Ya. Atau ada juga yang meyakini ada
menitis kepada generasi yang selanjutnya gitu ya. Orang-orang kafir zaman Nabi juga seperti itu. Mereka meyakini mati ya mati gitu ya. Gak balik maneh, gak urip maneh, mati ya mati. Yang mumpung urip wis dintentekno uripe gawe seneng-seneng. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bala. Ya. Bala itu bantahan. Ungkapan menunjukkan bantahan. Ya. Bala, ya. Bahkan yarji'u ilahi, dia akan kembali kepadanya. Kembali kepada Allah. Bala dibantah oleh Allah. Yes. Gitu, Mas. Inna rabb, sungguhnya Rabbnya kana bihi, terhadap dia orang kafir tadi, basira, maha melihat, aliman, mengetahui, biruju'ihi, ya, atas kembalinya orang kafir tersebut. Itu sampai ayat ke-15 dari surat Al-Insyiqaq. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan bantahan-bantahan terhadap orang-orang kafir. Setelah tadi di bagian pertama, part pertama dari surat ini, Allah menjelaskan tentang kiamat, bahwasanya orang kalau sudah mati itu akan dibangkitkan. Kalau orang beriman maka dia mendapatkan catatannya masuk surga, orang kafir akan mendapatkan catatannya masuk neraka. Dan kemudian Allah menyinggung bahwasanya orang kafir itu enggak percaya hal semacam ini. Kemudian di ayat 16 dan seterusnya ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap keyakinan semacam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu", maka aku bersumpah. La di sini adalah zaidatun, la-nya tambahan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita kadang tahu atau kita pernah belajar la itu artinya kalau bahasa Arab adalah tidak. Tapi bukan artinya ketika di sini fala uqsimu berarti saya tidak bersumpah, bukan. La itu bukan la bermakna sumpah, tapi la ini hanya tambahan yang maknanya tidak diartikan. Fa maknanya adalah fa uqsimu. La di sini bukan la tidak. Makanya tidak boleh diartikan fala uqsimu. Maka saya tidak bersumpah, bukan. Maksudnya Allah bersumpah, bahkan benar-benar bersumpah. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, itu Allah Subhanahu wa taala. La zaidatun, la-nya adalah tambahan. Bisyafaq, bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu huwal humratu, dia adalah ufuk, apa namanya, horizon atau apa itu penyebutannya, senja gitu ya, pokoknya kemerah-merahan, dan dia berada di ufuk. Kalau ufuk itu adalah batas garis antara garis bumi dan juga garis langit, itu ufuk. Ya, maknanya adalah ya, syafaq ya cahaya senja tadi, kemerahan senja tadi. Ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari. Itu syafaq. Maka Allah pertama bersumpah dengan cahaya senja tadi. Dan kaidah dalam tafsir mengatakan bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan keagungan makhluk yang dijadikan sumpah tadi. Dan ini berlaku untuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam artian enggak boleh kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, enggak boleh. Ya. Tapi kalau Allah ya yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan cahaya merah tadi. Ya. Wal laili, dan demi malam, wa ma wasaqa, dan apa yang dia kumpulkan. Ya. Maknanya adalah jama'a, mengumpulkan ma dakhala alaihi, apa yang masuk ke dalam malam tersebut, minad dawabi, dari hewan-hewan, ghairiha, dan selainnya. Ya.
Di sini Allah sebenarnya bersumpah dengan malam yang di mana malam tadi itu seperti sesuatu yang bisa mengumpulkan apa? Mengumpulkan hewan-hewan. Kita bisa tahu, ya, sampai nih maghrib misalkan, surup sudah mulai malam itu maksudnya, maghrib itu ya. Nah, habis maghrib itulah, coba lewat tuangan, ojo nggak helm, sepeda sing banter. Saya yakin apa ya, lipen dalam sekejap itu ya. Jadi karena saking banyak apa? Hewan gitu. Jadi ketika malam datang kita bisa tahu malam datang itu hewan-hewan sudah mulai muncul. Ya. Maka di sini Allah bersumpah dengan kondisi malam yang mana seolah-olah malam ini mengumpulkan hewan-hewan tadi. Sembarang kalimat tikus, ya. Kemudian hewan-hewan yang berbisa juga, ya. Maka Allah bersumpah dengan malam. Wal qamari, dan demi rembulan idza tasaqa, ketika terkumpul. Ya, kalau wasaqa tadi mengumpulkan, kalau ittasaqa itu terkumpul. Ijtama'a, bulan itu berkumpul, wa tamma, dan sempurna nuruhu, cahayanya. Wa dzalika, dan hal tersebut terjadi fil layalil biyad, pada malam-malam yang putih. Maksudnya pertengahan bulan. Ya, maksudnya pertengahan bulan. Jadi pokoknya al-qamari idza tasak itu adalah rembulan ketika apa? Ketika di pertengahan bulan, ya, ketika di pertengahan bulan disebut badr, ya, badr. Apa kalau bahasa Indonesianya? Oh, bahasa Indonesia. Bulan sempurna itu loh, bulan purnama. Bulan purnama sih namanya itu. Oh, bulan purnama ya. Oh ya, bulan purnama ya. Ayo, lali bahasa Indonesia sampean. Bulan purnama. Kalau bahasa Arab kan badr namanya ya. Di bulan purnama. Idza tasak. Kenapa? Karena ketika itu rembulan atau seluruh bagian dari rembulan itu terlihat terkumpul, ya, bundar sempurna. Ya. Maka Allah bersumpah dengan itu. Ini menjadi kekhususan atau ciri khas Al-Quran itu. Kalau Al-Quran ketika bersumpah menyebutkan Allah sedang bersumpah, maka setelahnya ada penjelasan yang sangat penting. Ya. Ada penjelasan yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Ya. Karena biasanya orang kan gitu. Orang kan ingin memberikan tahu gitu loh. Memberikan tahu, kemudian dia ingin memberitahu bahwasanya yang akan saya sampaikan ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat benar. Maka biasanya orang bersumpah, wallah, demi Allah, aku mang delok, misalkan. Demi Allah aku mang ini, misalkan. Ya, wallahi. Orang-orang biasanya gitu, kalau orang-orang wallah dan sebagainya. Itu sudah biasa, bahkan bukan cuma tradisi dalam bahasa Arab atau tradisi urf adat masyarakat Arab, bahkan di luar itu juga biasa orang bersumpah itu kan. Di Indonesia juga kan seperti itu. Demi Allah aku mari mangan nang kono enak misalkan. Ya bersumpah. Maka demikian juga uslub atau tata cara, tata bahasa dalam Al-Qur'an juga demikian. Ketika sumpah, maka itu berarti khabar atau berita ini suatu hal yang penting. Maka Allah kemudian melanjutkan latar gabunna, ya, latar gabunna, kamu akan memasuki fase ayuhan nas, wahai manusia. Asluhu, asal dari latar gabunna, asal katanya adalah latar gabuanana, latar gabunanna. Tapi biasanya Al-Quran kan suka bukan Al-Quran ya. Memang salah satu balaghah ya, balaghah. Kalau sub cabang ilmu bahasa Arab itu ada namanya balaghah. Di antara dalam balaghah itu biasanya menyingkat. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalu. Itu harusnya kalau sesuai kaidah bahasa Arab itu adalah tatanazzalu, taknya double. Tapi Al-Quran cuma nyebut satu kali saja, tanazzalu. Nah, itu namanya balaghah. Nah, asalnya adalah kata itu. Hudzifat nunul ar-raf'i, dihapuskan nun rafa litawalil amsal. Ya. Karena ada yang semisalnya, maksudnya nun ketemu nun. Jadi orang Arab itu nggak suka huruf-huruf yang sama kemudian